Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini, aku ingin membahas tentang update 2 pemain keturunan yang akan segera diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, total itu ada 3 pemain termasuk Mauro Zelstra yang seperti kita tahu sudah beberapa minggu ini lagi proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, selain Mauro itu sudah dipastikan kalau ada 2 pemain lagi yang akan diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi prosesnya mereka ini masih tahap awal dan PSSI segera ingin mengebut proses mereka juga agar 2 pemain ini bisa disumpah WNI bersama Mauro Zelstra. Nah, 2 pemain ini juga sudah dipastikan oleh Pak Erik kalau mereka ini posisi penyerang, jadi bisa winger dan juga striker tentunya. Dan aku juga mendapatkan update yang menurutku ini juga eksklusif karena ini sepertinya belum banyak orang yang tahu, tapi dari sumber yang cukup terpercaya. Nah, itulah yang aku ingin bahas di video kali ini, update tentang 2 pemain keturunan yang akan diproses warga negara Indonesia ini di luar Mauro Zelstra. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa support channelku dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian nggak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain abroad, pemain timnas, ataupun Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya seperti saat ini. Oke, itu aja. Let's go back to the topic. Nah guys, minggu ini tuh ada beberapa informasi dan update tentang pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Nah, ini mulai dari awal minggu yang Pak Erik langsung itu kabarkan tentang pemain keturunan ini. Nah, Pak Erik ini bilang kalau dalam pekan ini surat menyurat antara kami PSSI dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan. Nah, selain itu Pak Erik juga ceritakan kalau surat tersebut harus mencakup persetujuan dari orang tua pemain yang akan dinaturalisasi. Jadi pemain yang ingin membela timnas Indonesia ini juga harus mendapatkan izin dari orang tua mereka. Nah, Pak Erik bilang kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain tersebut bahwa mereka kesini untuk merah putih. Nah, dari situ akan terjadi interview dari pihak pemerintah dengan mereka karena sudah ada surat baru interview. Baru kita kirimkan surat ke Pak Menpora, kemudian Pak Menpora ke Menkumham, Menkumham ke Presiden, Pak Presiden kirim ke DPR, dan dari situ segera bisa disumpah WNI. Ini yang disampaikan Pak Erik di podcastnya Bola Bung Binder. Jadi Bung Binder yang aku juga kenal itu habis podcast bersama Pak Erick Thohir dan ini yang dia bilang juga. Nah, hari ini Pak Erik itu juga interview bersama Skor Indonesia dan dia juga menceritakan lebih tentang proses pemain selanjutnya, 2 pemain selanjutnya. Nah, coba kita lihat apa yang Pak Erik katakan di interview bersama Skor Indonesia. Kita terus menambah lagi pemain yang punya daya dobrak di serangan. Ya, makanya kemarin saya udah koordinasi dengan Pak Menpora, dengan Pak Menkum, dengan kantor kepresidenan. Nah, mungkin minggu depan kalau surat-suratnya sudah beres, karena kemarin sudah ada interview dari negara ke para pemain ini. Nah, suratnya kalau semua beres ya kita mulai kasih ke Pak Menpora, diproses ke Menkum, ke Mensesnek, Bapak Presiden, langsung ke DPR. DPR pun beberapa hari ini saya sudah mulai kontak untuk persiapan untuk 2 penyerang ini yang bisa juga membantu persiapan di bulan Oktober dengan bermain di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Nah, itu yang Pak Erik katakan. Bahkan 2 pemain ini di luar Mauro itu sudah diinterview oleh negara dan dari sini bisa lanjut prosesnya sampai nanti di DPR dan mereka disumpah WNI. Karena Pak Erik juga bilang kalau mereka ini ditargetkan untuk bulan September selesai dan bulan Oktober mereka bisa bermain saat melawan Kuwait dan Lebanon. Kita juga tahu kalau Pak Arya dari IG-nya itu baru saja pulang dari luar negeri, kalau nggak salah itu dari Eropa. Dan ini tentunya kabar yang bagus yang dia sampaikan, yaitu 3 tahap awal itu sudah beres. Jadi pemain ini sudah diinterview dan kalau mereka sudah diinterview, mereka sudah disetujui oleh orang tuanya untuk membela Indonesia dan surat-suratnya sudah lengkap untuk mereka bisa diproses di PSSI dan juga Pak Presiden, Kemenkumham, dan akhirnya juga di DPR tentunya untuk
nantinya akhirnya itu sumpah WNI. Nah, Pak Arya itu dari Eropa jadi pemain yang saat ini sudah ya hampir 70%, 80% yang akan diproses. Yang kita tahu itu adalah Miliano Jonathans. Karena Miliano juga pemain penyerang dan keturunan Indonesia, dan Miliano sendiri juga sudah bilang di Obriku kalau dia itu ya terbuka jika PSSI menghubungi ya dia Miliano Jonathans. Nah, itu yang kita saat ini tuh sudah ketahui ya kalau Miliano itu akan join timnas Indonesia. Nah, selain Miliano, siapa pemain yang akan join ke timnas Indonesia? Nah, kemarin aku juga sempat sudah bilang antara Dean Zandbergen, terus habis itu ada Laurin Ulrich yang juga bermain di Eropa, dan juga ada pemain yang bermain juga di luar Eropa yang bermain di posisi penyerang, yaitu Adrian Wibowo. Nah, aku sudah dapat informasi langsung dari pemain Dean Zandbergen kalau dia sampai saat ini tuh belum dihubungi oleh PSSI lagi. Jadi dari sini kita tahu kalau Dean itu bukan pemain yang saat ini lagi diproses PSSI untuk di waktu yang dekat ini. Nah, kita masih ada Laurin dan juga Adrian Wibowo. Nah, kemarin banyak orang yang mikir kalau ya Laurin Ulrich ini bisa menjadi kandidat yang kuat tentunya karena ya dia bermain di Liga Eropa juga. Tapi selain Laurin ada juga masih Adrian Wibowo. Nah, aku mendapatkan informasi dari seseorang, aku nggak akan sebutin namanya tentunya, tapi ini terpercayai. Nah, beliau ini habis dari Amerika dan juga mengurus untuk PSSI. Nah, di Amerika itu ada hanya satu pemain yang saat ini bermain sepak bola dan bermain di liga tertinggi Amerika MLS, yaitu Adrian Wibowo. Nah, jadi kalau menurutku sendiri, nah pemain keduanya yang akan diproses PSSI itu adalah Adrian Wibowo. Karena ya Adrian ini bermain di Amerika, mempunyai darah Indonesia dan bersedia juga jika timnas memanggilnya atau menghubunginya. Dan dari informasi yang aku dapatkan ini ada yang habis pulang dari Amerika juga. Jadi ya menurutku yang pemain kedua adalah Adrian Wibowo. Jadi Miliano Jonathans dan juga Adrian Wibowo itu kandidat paling besar untuk dinaturalisasi PSSI di waktu yang akan dekat ini untuk bulan Oktober. Karena ya tentunya kita tahu kalau Ole itu belum pasti bisa main atau mungkin nggak bisa main di bulan Oktober nanti. Dan ya tentunya kita membutuhkan pengganti Ole Romani supaya ya timnas ini komplit tentunya. Ada pemain yang bisa menggantikan posisi Ole atau bahkan bisa lebih bagus dari Ole tentunya. Itu juga bakal lebih bagus. Nah, kita tahu Mauro itu sedang diproses, tapi tentunya Mauro akan dicoba dulu di timnas U23. Itu juga sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Dan kalau Mauro ini bagus di U23, baru dia ini akan dicoba di senior. Nah, dua pemain ini itu masih sangat muda juga, tapi mereka sudah bermain di tim seniornya dan dapat menit bermain juga. Adrian juga sudah debut di tim seniornya LAFC, dan Miliano juga bermain di tim seniornya FC Utrecht. Tapi mereka masih sangat muda dan juga masih bisa bermain di timnas U23 dan di timnas senior untuk membantu timnas senior tentunya di kualifikasi Piala Dunia round 4 dan juga saat melawan Kuwait dan Lebanon. Dan itu sepertinya uji coba ya sebelum kita tanding di kualifikasi Piala Dunia round 4. Jadi itu juga tes dan juga tantangan buat pemain tersebut untuk menunjukkan kualitasnya mereka di tim senior, yaitu Mauro kalau dia akan dicoba, terus Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo. Nah, ini informasi yang aku bisa sampaikan saat ini, dan nanti kalau ada update lagi tentunya aku akan sampaikan ke kalian. Jadi semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.